Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya kalian? Peserta didik baru yang telah bergabung di SMK Negeri 1 Ponorogo tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian tetap sehat ya. Karena di era pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga prokes dengan baik. Namun saya yakin hal ini tidak akan menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti kegiatan MPLS. Bentuk semangat itu marilah kita wujudkan dengan niat untuk belajar dengan tekun di SMK Negeri 1 Ponorogo. Peserta didik yang berbahagia, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita tunduk sejenak, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucap syukur pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021-2022 di SMK Negeri 1 Ponorogo tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wuri Istilah. Sehari-hari saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti mungkin ada di antara kalian yang akan belajar dengan saya. Baiklah, dalam kegiatan MPLS ini saya akan menyampaikan dua materi sekaligus. Yang pertama, visi misi sekolah, dan yang kedua adalah wawasan wiyata Mandala. Peserta didik baru yang sangat saya banggakan, tentunya dengan kedua materi ini bukanlah hal yang baru bagi kalian. Karena di sekolah sebelumnya, pada saat kegiatan yang sama, kalian sudah menerima materi ini. Namun, pada kesempatan ini, kalian harus menyimak dengan baik. Baiklah, Ibu akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu visi dan misi sekolah. Apa misi dan misi itu? Visi adalah tujuan, cita-cita masa depan yang ingin dilakukan. Misi adalah bentuk atau cara bagaimana kita untuk mewujudkan visi itu. Sehingga visi dan misi merupakan gagasan, impian, atau tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah kita, yang di dalamnya ada target jangka pendek, ada target jangka panjang yang bisa kita jadikan pedoman. Nah, kita awali dengan visi. Visi sekolah kita adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berstandar nasional dan internasional, berwawasan unggul, kompetitif, dan profesional dengan berlandaskan iman dan takwa. Jadi kalau kita jabarkan dari visi itu, ketika kalian bersekolah di SMK Negeri 1 Ponorogo, diharapkan nantinya menjadi lulusan yang mampu berkompetitif baik di taraf nasional maupun internasional, dan tentunya tetap berlandaskan pada iman dan takwa. Kemudian misi yang ada di sekolah kita, yang pertama adalah membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri dengan berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, menyiapkan calon wirausahawan. Yang ketiga, menjadikan SMK yang mandiri dan profesional. Yang keempat atau yang terakhir, menjadikan SMK sebagai sumber informasi. Nah,
Bagaimana sekolah kita menerapkan visi dan misi itu? Saya lanjutkan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka punya kewajiban. Satu, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar yang ada di dalamnya, yaitu kalian. Yang ketiga, sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, sekolah harus menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan ini. Nah, untuk kalian, bagaimana posisi kalian? Bagaimana posisi peserta didik? Dalam visi dan misi ini menjadi tanggung jawab kita seluruh sivitas akademika untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, untuk kali ini kalian sudah mengikuti materi yang pertama, visi dan misi sekolah dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, berikutnya anak-anakku yang masih setia mengikuti saya, kita memasuki materi yang kedua, yaitu wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala mempunyai pengertian, wawasan itu berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi kita terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah lingkungan. Lingkungan yang ada di sekolah kita. Kemudian wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau kita sebut dengan lingkungan, wilayah lingkungan. Nah, wawasan wiyata mandala, kalau kita artikan secara menyeluruh, adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan wawasan wiyata mandala? Ingat, ada 5 komponen untuk mewujudkannya. Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid. Dan yang kelima adalah peran masyarakat. Nah, anak-anakku, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Semua aparat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian, mengadakan koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah mengadakan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan sekolah. Dan yang kedua, peran guru. Guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Guru juga menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat, atau kita sebut sebagai pamong. Dan guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
Kemudian guru itu digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran Civitas Akademika. Siapa saja Civitas Akademika? Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah, antara lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, petugas piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan dan keamanan warga sekolah. Yang keempat adalah peran murid, berarti kalian yang mempunyai peran. Murid harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, hormat dan sopan kepada teman, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun murid berada, menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang sudah disediakan oleh sekolah, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, waka, BP, ataupun kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat. Masyarakat berperan mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar, memberi saran, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan melakukan kerjasama melalui komite sekolah. Nah, secara umum, sekolah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah sekolah tempat belajar. Ini harus kalian simak dengan baik. Artinya, tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu di sekolah. Guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Terdapat kurikulum, sumber belajar, serta sarana prasarana penunjang pembelajaran. Terdapat aturan, baik yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Konsekuensinya apa? 1. Sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah untuk belajar. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku. Terakhir, keempat, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Artinya, peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Guru adalah orang tua peserta didik ketika berada di sekolah. Teman sebaya, kakak kelas, adik kelas adalah saudara. Ruang kelas, taman, fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya sebagai rumah bersama. Konsekuensinya, 1. Setiap peserta didik harus menghormati guru seperti layaknya mereka menghormati orang tua di rumah. Kedua, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar warga sekolah. Ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada. Keempat, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Nah, bagian yang terakhir dari materi kita, semoga kalian tidak capek.
Pengamalan wawasan Wiyata Mandala akan berhasil baik apabila ditunjang dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk melaksanakan 10K. Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Yang tadi semuanya sudah saya ulas pada materi yang ada di depan. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian semua siap untuk melaksanakan visi misi dan mematuhi wawasan Wiyata Mandala di sekolah? Nih, belajar dengan giat, disiplin, bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, berwawasan luas, unggul dalam bersikap, berpikir, bertutur, serta siap terjun berkompetisi di dunia kerja dengan tetap mengedepankan iman dan takwa. Nah, anak-anakku sekalian, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Ponorogo. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Ponorogo luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.